Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aslam Huda. Jadi kali ini saya akan mencoba membahas tentang simulasi rangkaian menggunakan dioda. Jadi dioda ini memiliki karakteristik tersendiri ya. Jadi saat dioda diberikan tegangan forward atau tegangan positif, forward bias atau panjar maju, saat V sama dengan 0 maka arusnya sama dengan 0. Namun saat V nya sama dengan 0,7 maka arus akan mulai mengalir. Jadi dioda ini akan mulai mengalirkan arus saat tegangannya mencapai 0,7 volt. Kemudian saat dioda diberikan reverse bias atau panjar mundur atau tegangannya itu yang masuk ke dioda ini negatif, maka tidak akan ada arus yang mengalir sampai terjadi breakdown voltage atau diodanya itu rusak. Saat tegangan dibalik, arus tidak akan mengalir. Ya, seperti itulah. Jadi fungsi dari dioda ini, yang pertama penyearah arus listrik, yang kedua membuat arus bolak-balik menjadi arus bolak aja atau arus bolak-balik menjadi arus satu arah ya. Karena saat arus positif masuk, yang negatifnya dia tidak akan bisa ikut keluar. Jadi yang keluar hanya arus positif. Oke. Sekarang kita akan langsung buat rangkaiannya aja ya. Untuk studi kasus ini, pertama kita butuh diodanya, lalu 3 buah resistor, 1, 2, dari situ, 1, 2, 3. Oke, dan baterainya juga ya, jangan lupa. Voltage. Oke. Nah, kalau sudah dapat semua komponen yang dibutuhkan, saatnya kita merangkai. Jadi kita perbaiki dulu susunannya ya. Kita butuh ini R1-nya kita horizontal. Kita buat horizontal. Nah, sini diodanya di sini sejajar dan R1, R2 di sini tengah, R3 nya taruh di R3 nya kita taruh di ujung. Nah, kalau sudah begini tinggal kita hubungkan aja, kita pakai wire seperti biasa. Tap, 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 tap. Sini aja. Tap, tap, tap. Kita putar geser dulu ini ya, kurang pas. Nah, lalu kita hubungkan. Tap, 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 tap. Terakhir kita tambahkan ground. Itu dia udah bos. Salah. Maaf. Nah, tambahkan ground. Tap. Lalu kita hubungkan dengan wire. Tap, tap. Nah, rangkaiannya sudah selesai. Sekarang kita tentukan nilai dari masing-masingnya ya. Nah, jadi nilai R1 di sini untuk studi kasus kali ini, hambatan di R1 sebesar 6 kilo ohm
di V arusnya itu 36 volt, di R2 3 kilo ohm, dan di R3 ini 1 kilo ohm. Nah, sekarang kita akan coba analisis pada arus yang mengalir pada R3 atau hambatan 3 ini dan tegangan yang melewati R3 ini. Jadi kita setelah masukkan nilainya, kita run, waktunya 1 detik aja. Oke. Nah kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung klik di R3 ini, klik. Nah, setelah diklik maka akan muncul nilai hambatan dari arus yang mengalir di R3. Kita bisa zoom nilainya, lihat. Kita zoom. Nah, jadi kurang lebih arus yang mengalir di R3 ini setelah melewati dioda itu 3,76 sekian atau 3,7 sekian miliampere ya. Dan untuk mengetahui tegangannya, kita bisa di sini kita klik kanan dulu, jadikan reference. Nah, kita klik di sini. Nah, tegangan yang mengalir melewati hambatan R3 ini adalah min 3,7 sekian volt. Nah, ini kan kita analisis menggunakan aplikasi LT-Spice ya. Kita juga maksudnya analisis menggunakan metode Thevenin ya. Dan setelah dianalisis manual menggunakan metode Thevenin, mohon maaf tulisannya jelek banget, berantakan juga. I atau arus yang melewati R objek yang kita tinjau ini, yang 1 k ohm ini 3,7663 miliampere, dan untuk tegangannya juga 3,7663 volt. Jadi kurang lebih sesuai lah ya nilai yang kita dapatkan dari aplikasi LT-Spice dengan nilai yang kita analisis secara manual menggunakan metode Thevenin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.